Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Sagita Putri dari kelas 1E. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi di dalam pendidikan. Berbagai pemikiran yang muncul di dalam masyarakat bersamaan dengan dinamika perkembangannya dan membawa perubahan yang selanjutnya dikenal dengan aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan tersebut muncul sejak manusia hidup dalam satu kelompok yang dihadapkan dengan problem regenerasi bagi keturunannya. Secara historis, bahwa aliran-aliran pendidikan atau berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat dikemukakan dalam berbagai literatur. Konon, aliran-aliran pendidikan yang sempat tercatat dalam sejarah pendidikan telah dimulai sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki martabat manusia. Tentu saja, dalam setiap aliran pendidikan memiliki muatan agar pada setiap keturunan sebagai wujud generasi berikutnya dapat memaknai pendidikan yang lebih baik daripada yang dirasakan oleh orang tua mereka sebelumnya. Aliran-aliran pendidikan ini juga biasanya disebut dengan aliran pendidikan klasik. Aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari bahasa Latin yaitu empiricus yang memiliki arti pengalaman. Kemudian, John Locke, filsuf dari Inggris, berpandangan bahwa empirisme adalah aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman atau empiri yang masuk melalui indera. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Essay Concerning Human Understanding, yang mengatakan bahwa tak ada sesuatu dalam jiwa yang sebelumnya tak ada dalam indera. Pendapat ini sebetulnya telah jauh dikemukakan oleh Plato yang menyatakan bahwa ada dua cara untuk mengerjakan atau mengenalkan pengetahuan. Pertama adalah pengenalan indrawi atau empiri, dan yang kedua adalah melalui akal atau rasional. Aliran nativisme. Kata nativisme berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti terlahir. Dalam ilmu kebahasaan nativis, Douglas Pro mengungkapkan bahwa istilah nativis diambil dari pernyataan dasar bahwa memperoleh bahasa sudah ditentukan dari sananya, bahwa kita lahir dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan kita memahami bahasa di sekitar kita, yang hasilnya adalah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri manusia. Teori nativis dalam penerimaan bahasa pertama yang diungkapkan oleh Douglas Pro ini dampaknya tidak jauh berbeda dengan teori nativisme dalam pendidikan yang dipelopori oleh filsuf Jerman Arthur Sponsor beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam ataupun pendidikan. Aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nature yang artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Zahra mengatakan aliran ini dinamakan juga negativisme. Ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama dari aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu berkembang secara spontan. Menurut Ngalim Purwanto, pada hakikatnya semua anak manusia itu dilahirkan adalah baik. Pemikiran tersebut juga sepakat dengan Undang Ahmad yang mengatakan dalam buku Filsafat Manusia bahwa
sebagai makhluk spiritual yang aslinya adalah pembawaan yang baik. Bagaimana hasil perkembangannya yang kemudian ditentukan oleh pendidikan yang diterima atau yang mempengaruhinya. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergenri yang artinya pertemuan pada satu titik. Zahara Idris mengatakan bahwa aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam aliran ini terdapat dua aliran, yaitu aliran dalam hukum konvergensi ini lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan. Dan di pihak lain, mereka lebih menekankan pengaruh lingkungan atau pendidik, sehingga belum tepat kiranya hal itu diperuntukkan bagi perkembangan manusia. Kesimpulan, pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang akan terus berkembang. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut dengan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut mempengaruhi pendidik di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tidak dapat mengatakan bahwa salah satu adalah yang baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu, karena setiap aliran memiliki dasar pemikirannya sendiri. Baiklah, itulah tadi presentasi PowerPoint saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Terima kasih.